Kalau memang kita ini mau sah-sah, tidak ada yang sah di sini sebenarnya. Ini kita udah di bagian pengurus yang gagal kolektif kolegial sebenarnya. Kita akui saja dulu, kita sepakati saja dulu bahwa tim 7 ini legalitasnya resmi satu, itu aja dulu intinya. Bapak jangan mengajari kami. Iya, makanya saya tidak mengajari Bapak. Itu kan sudah Iya, saya bukan mengajari. Sekarang kita duduk bersama, mau rekonsiliasi atau tidak? Sorry Anggia, begini. Jadi kami sudah kasih waktu 3 kali ke tim Anda, tapi tidak pernah mau datang. Saya nggak pucik lihat. Saya pikir kalau saya berpendapat begini, tidak ada lagi istilah OC lama sama OC baru. Yang ada itu adalah pembentukan dari yang sudah kita sepakati. Jadi tidak ada persoalan sebetulnya. Jangan ada dusta di antara kita. Kalau memang itu kita lakukan, karena saya sebagai sekum punya tanggung jawab berat untuk mensukseskan MUBES ini. Pengurus yang bermasalah terlampau banyak cerita di sini. Ini masalah ini terjadi gara-gara Bapak. Kenapa saya berani masuk ke area ini? Prinsip utama saya, bagaimana kita keluarga besar di Kapsu itu kondusif apapun yang akan dilakukan. Dan kita lebih fokus bagaimana legal standing kita agar sesuai dengan ADRT. Karena jujur saja Bapak, kami menyoroti tokoh-tokoh kita atau kalangan tua ini kok jadi begini. Jujur, kami pengagum Anda-Anda sekalian. Kok jadi begini jadinya, ada apa? Mungkin itu landasan saya. Akhirnya rekomendasi rapat tanggal 3 Maret. Kita akhirnya rapat di Sukajadi tanggal 9 Maret. Dan kedua belah pihak di sana hadir dan bersepakat melebur. Apalagi pelaksanaan yang digadang-gadang MUBES, caretaker itu tanggal 27, jelas-jelas di sini mengatakan bahwa SK itu berlaku tanggal 26. Jadi kalau misalnya dilaksanakan tanggal 27 itu ngapain? Itu melecehkan namanya. Melecehkan kawan-kawan yang sudah bekerja semua. Ya, yang mau jadi ketua umum silakan, dengan mekanisme yang ada silakan, tidak ada masalah. Yang mau jadi ketua SC silakan. Saya berkali-kali bilang di hadapan kawan-kawan saya yang mediator dan inisiator ini, saya bersedia tidak duduk di dalam tim SC kalau memang terjadi peleburan antara SC yang dibentuk oleh Pak Nutrin dengan SC yang dibentuk oleh tim 7. Saya sudah bersedia loh, saya tidak motok. Hanya kewajiban saya adalah menyerahkan tanggung jawab sebagai wakil ketua umum 2 nanti di dalam MUBES supaya bersama-sama dengan Pak Nutrin dan Pak Simon menyerahkan jabatan ini kepada kawan-kawan yang sudah berkeinginan menjadi ketua umum atau yang dipilih oleh MUBES. Itu kepentingannya. Jadi poin saya yang pertama adalah karena ini di sini ada Bunda Ida yang mengatakan bahwa surat itu sebenarnya sudah dikembalikan. Saya tidak mengadu kemana-mana. Oke, supaya ini kondusif semua, kita cross check lah ke Pak Gubernur. Benar enggak seperti itu? Ya kalau benar hargai dong. Artinya kawan-kawan di sini, mohon maaf nih, tim 7 sudah gagal. Sudah gagal, mohon maaf Pak. Karena dari surat yang saya baca itu dikembalikan ke Gubernur, artinya kan tim 7 gagal untuk membentuk caretaker. Itu poinnya. Apalagi caretaker melaksanakan MUBES dengan menunjuk SC dan OC yang tidak lain-lain daripada waktu saya ketua SC. Pak Ferry juga ya sebagai anggota, Pak Majid juga, kawan-kawan juga di sana sebagai anggota. Nah, ketika Pak Surya Makmur jadi ketua, itu juga anggota-anggotanya. Tapi saya tanya Pak Surya, di hadapan kawan-kawan itu, Bapak ada aja saya ngomong mengenai ini. Diskusi nggak kita mengenai ini? Maksudnya?
Loh, diskusi mengenai SC ini kan ada surat SK yang dibentuk Ya, oleh kalau bisa nama Bapak. Ya, saya cross check. Gini. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kita ini berteman, tapi kalau enggak apa-apa. Gini. Jadi, supaya clear. Pak Niko ini nama beliau itu diusulkan oleh Pak Jasarmen. Jadi saya menyampaikan Pak Jasarmen, tolong bahwa kalau Bapak yang rekomendasi masa saya menolak, Pak. Gitu loh. Saya pikir tadi maksud saya ketika Bapak menerima SK itu kan sebelumnya Bapak kan tahu kami dan kawan-kawan sudah bekerja, ini sekretaris SC, Bapak ini OC sudah bekerja, Pak. Kenapa kami gagal melakukan ini? Bukan karena kami tidak bekerja, kami terhambat oleh COVID. Jadi beliau ini kan di-SK-kan oleh Bang Nutrin bersama Isman. Saya di-SK-kan oleh tim 7. Jadi dua hal yang berbeda. Secara hukum itu Pak lawyer itu berbeda. Jadi Bagaimana orang bekerja untuk melaksanakan tugas kok? terima kasih. Tugas Kita bukan mau saling serang di sini. Kita tujuannya seperti apa? Jadi kalau saja. Sudah cukup sementara. Ya. Jadi poin saya Pak ini. Ya. Kalau kita mau melaksanakan MUBES ini, pertama Pak, legal standingnya harus dari pengurus umum, dari ketum dan sekretaris umum. Itu rohnya ADRT ini, jangan diputar-putar Pak. Oke. Siapa yang mau melaksanakan MUBES ini, misalnya mau menjadi ketua SC dan OC, kita kasih kesempatan Pak. Baik. Tapi dengan SK dari ketua umum. Cukup dulu sesi ini ya. Legal standing. Atau masih ada yang Rumah Hitapsu ini rumah kita bersama. Kalau kurang lebih tadi semua kita sudah bahas, itu biasa. Tapi ke depannya ini mari kita ubah, itu aja. Siapapun ketua udah sepakat kita. Tapi mengingat dan menimbang waktunya sangat mepet ini, inilah kita sepakati bersama. Mau kita apakan, terus yang ada tadi OC lama, SC lama, mari kita sepakati sekarang. Siapa menandatangani, mari kita sepakati bersama. Jangan harus ini, jangan kita harus sepakati bersama yang ada di sini. Terjadilah yang kita inginkan. Itu aja Pak, terima kasih. Data IKA yang masih akurat, peserta MUBES ketiga masih ada sama saya. Dan banyak teman-teman yang minta, nggak saya buka. Saya memang pelaku di dalam terjadinya kisru ini juga sebenarnya. Karena saya ada di ketua OC yang lama. Tapi karena COVID, makanya ini ditunda MUBES-nya. Kami terus terang dengan biaya panitia sendiri, bendahara panitia sudah melakukan mungkin di atas 10 kali, 17 kali ya rapat yang dihadiri, pernah sampai 100 orang yang dibiayai oleh bendahara, ditalangi awalnya sampai 20 juta, tapi memang sudah dibayar oleh bendahara 15 juta. Jadi saya mau kita buka-bukaan aja, bukan apa, saya ini juga panitia tapi merasa ditinggalkan. Selain SK kami sudah habis, ini apa rekom dari Kubsu ini? Sementara memang kami yang di-SK-kan oleh Sekum dan Ketum dan Sekum. Tapi kenapa salah satu yang dari meng-SK-kan mengambil surat rekomendasi? Bagaimana kita ini SC ini? Saya buka aja sekarang. Kita ini jadi apa panitia OC yang lama ini? Jadi kalau memang Pak Sekjen bisa jelaskan kenapa bisa ada rekom ini? Rekom saya tak tunggu Pak. saya mohon maaf ya. Ya. Ini saya mau bertanya tentang legal standing rekom. Apakah ini sesuai atau tidak, itu aja. Ya itu jangan iya betul. dengan Betul. yang lain. Jadi saya mau jawab itu, bagaimana ini pengurus yang mengeskakan kita tapi mengambil rekom ke Kubsu ini bagaimana? Oke, terima kasih. Itu kalau saya itu kalau memang kita ini mau sah-sahan, tidak ada yang sah di sini sebenarnya. Ini kita udah di bagian pengurus yang gagal kolektif kolegial sebenarnya. Jadi walaupun penasihat pembina, ketua umum, sekum, ini kita semua. Kenapa kontrol sosial ini selama ini 7 tahun kepengurusan ini nggak pernah kita kontrol. Sekarang kita baru mau MUBES baru mulai ribut. Itu maksud saya. Saya ingin sebut nama, saya udah jawab Bang Nixon. Contoh diskresi itu banyak, di Republik ini banyak. Ahok aja minta ke pengembang undang-undang, peraturan pemerintah, segala macam, perda. Ahok nggak mau, saya mau kamu tambah, mau nggak? Itu diskresi namanya. Begitulah gubernur. Kita tidak mau salahkan Pak Bisman, iyalah segala macam yang ke Medan, nggak usah.
kita akui saja dulu, kita sepakati saja dulu bahwa tim 7 ini legalitasnya resmi satu, itu aja dulu intinya. Kalau mau kita gugat ini semua, Bapak jangan mengajari kami. iya, makanya saya tidak mengajari Bapak. Itu kan sudah Saya bukan mengajari. Iya. Mohon izin Abang Anda, saya bingung kalau dibilang tadinya udah dibentuk karate SCOC, betul. Dan saya juga ikut di dalam hal itu kalau nggak salah. Tapi saya tidak pernah dapat undangan untuk rapat di SC yang lama. Saya mohonlah, marilah kita bersatu. Kalau kita memang mau bersatu, memang kita tidak bisa menyatakan ini salah, ini benar. Ya. Saya pikir lebih bagus, mungkin kita coba mencari satu kalimat yang tepat, bagaimana supaya tidak melanggar ADART dan juga tidak menyalahkan atau tidak menerima rekomendasi gubernur. Pasal 22 tentang Dewan Pengurus ayat 4, Dewan Pengurus diangkat untuk jangka waktu 5 tahun. Jelas Pak? Bentar Pak, saya mau izin sebentar. Ini perlu saya luruskan dulu. Sekarang yang kita pergunakan itu anggaran dasar yang lama atau anggaran dasar yang dirubah oleh Pak Nutri sendiri dan Johnson Sibuya sendiri? Yang baru. Kenapa? Saya Sekum sendiri, sekretaris umum, terus terang saya menyampaikan ini. Dengar dulu. Loh, ini dulu perlu saya jelaskan. Makanya kita anggaran dasar yang mana mau kita pakai dulu? Yang lama atau yang baru? Kalau yang baru saya tidak mengetahui. Kenapa? Dulu pernah saya usulkan bahwa kalau memang ada perubahan anggaran dasar dan kita rubah akte notarisnya, secepat kita mengadakan rakerda. Dan itu tidak pernah sama sekali dilakukan. Diam-diam terbitlah anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang baru. Nah, ini sekarang mau ini dulu biar supaya jangan saling menyalahkan kita. Itu. Melawan udah tegang ini, udah tegang. Ini dulu coba. Sabar sedikit aja mungkin. Oke. Pengurus lama yang baru semua udah lewat. Apa mau kita bicarakan itu? Semua salah. Ini yang kami sampaikan dari rapat-rapat dengan kawan-kawan, direkonsiliasi, dikolaborasi. Tapi kan orang-orang ini nggak mau. Oke, sama sekali. Ini masukan ke Bapak sebagai pimpinan rapat. Kami memberikan pengayaan informasi ini Pak, bahwa kami membuka diri untuk melakukan hal yang terbaik. Masalah legal standingnya, ya pokoknya kalau sudah kolaborasi, apa yang mau dilakukan. Tapi jangan ngotot melakukan segala sesuatunya harus berdasarkan ini. Kita sudah menawarkan dari rekom rapat kita tanggal 9, 12, dan 15. Artinya kita tidak persoalkan di sana bisa atau tidak rekonsiliasi sekarang. Kalau kita bahas sah atau tidak, kita akan urai semua. Pak Nadia tadi sudah katakan, jangan bicarakan itu lagi. Sekarang kita duduk bersama, mau rekonsiliasi atau tidak. Kalau tidak, saya tinggalkan. Saya inisiator di sini, tidak memihak di sana sini. Sorry Anggia. Jadi nggak usah coba begini. Jadi kami sudah kasih waktu 3 kali ke tim Anda, tapi tidak pernah mau datang. Saya nggak pucik kalian. Oke. Sorry ya. Jadi gitu. Saya ingin. Oke, kita bahas mengerucut. Nggak usah bicara lain-lain lagi. Baik. Mana yang benar? Udah jalan. Rekonsiliasi. Kalau memang masih itu yang dibahas, maaf saya tinggalkan rapat. Oke, lebih elegannya pengurus gedung Sekum yang lama SK itu kita lakukan, atau Dewan Pendiri, Penasehat kita bentuk SK baru. Oke. Nah, udah selesai kan? Ayo banyak prosedur daripada aku nggak selesai. Kita ini sampai tahun depan puasa rapat terus ini. Terima kasih. Dari kemarin itu sudah mengerucut sebenarnya.
Cuma dari teman-teman saya secara pribadi juga kecewa sebetulnya. Sudah 3 kali tidak dihadiri rapat. Jadi dari situ. Pak, jadi kita mundur lagi Pak. Nggak, sebentar dulu. Nanti jangan jas lagi Pak. Sorry Pak, saya minta maaf Pak. Iya, sebentar. Pak Sukum. Iya, Sorry, sebentar. saya minta maaf. Kita nggak usah putar lagi, balik ke belakang. Ini mengerucut. Oh, jadi kondisi sudah mengerucut. ya, Nggak usah putar lagi ke belakang. ya, seperti tadi yang disampaikan oleh senior kita, Pak Nadia, bahwa ini sebenarnya kalau memang sama-sama SC versi yang kami SK-kan dan karakter, ya kalau memang semua pun di dalam itu yang kami SK ada orangnya. Jadi kalau memang tinggal kami perpanjang aja SK itu. Terima kasih. Nggak, sekarang ke depan udah. Ya, tadi saya tertarik ya dengan syarat Pak Nadia, SK lama, SK baru, itu bisa saja kita kolaborasi. Tapi yang menerbitkan SK-nya, tadi saya tangkap Dewan Pendiri. Maksud saya gini, kita setuju dulu lah itu ya. Jadi SK dari periode ini dan SK dari tim 7 jangan ada istilah dibatalkan ya, digabungkan. Tapi nanti yang taken SK-nya pembina, pendiri, orang tua dan sebagainya lah ya. Itu kesimpulannya ya. Ini sebentar. Biar supaya jangan ada dusta di antara kita, ya. Kalau memang itu kita lakukan, ya, karena saya sebagai sekum punya tanggung jawab berat untuk mensukseskan MUBES ini. Kenapa? Saya sebagai sekum berkewajiban untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban saya. Jangan nanti setelah sudah MUBES ditagih-tagih. Nah, kalau memang ini yang melaksanakan, tidak ada pertanggungjawaban lagi di MUBES. Nah, tolong dipertanggungjawabkan dulu ini. Kalau memang bukan kami yang mengeskakan, ya, tidak ada dasar MUBES menanyakan kepada kami mana pertanggungjawaban selama periode, termasuk keuangan IKAPSU, termasuk aset-aset IKAPSU, tidak perlu lagi. Nah, jadi nggak, sebentar, kita ini berorganisasi bos, ya, kita tahu, ya, tupoksi kita. Saya mau menyampaikan sampai sekarang Pak. Sebentar Pak ya. 2 tahun yang lalu, ya betul. 2 tahun yang lalu setelah sudah kita bentuk SCOC. Saya sudah menyiapkan, saya sebagai sekum, teman-teman yang lain termasuk bendahara, siapkan pertanggungjawaban masing-masing, biar supaya terang benderang di MUBES. Jadi saya pikir begini. Tetap aja Tadi SK udah kita sepakati ya. Nggak usah saya ulang-ulang lagi. LPJ tetaplah. Kalau LPJ itu harus, tidak bisa tidak. Ya, bagaimanapun Nutrin, Bapak Pisman, sama Johnson Sibu ya. Mana dia? Harus membuat laporan pertanggungjawaban. Tolong dicatat itu SC ya. SC nanti. Sabar dulu. Ya. Oke, saya tutup poin 1 ya. Apabila organisasi roda organisasi tidak jalan, pendiri berhak mengambil alih. Itu ada di anggaran dasar. Jadi hari ini saya pikir, kalau tadi dikatakan nanti minta tujuan segala macam, ini sudah 2 tahun tidak jalan ini. Antara ketua dan sekretaris nggak jalan, nggak sepaham. Jadi maksud saya, hari ini jangan lagi berbicara mau tarik ini tanda tangan, mau tarik sana tanda tangan. Kita kembalikan saja masalah tanda tangan kepada Pak Pendiri. Baik, terima kasih. Terima kasih. Jadi yang paling pas ya, karena pendiri itu punya impian lah, impian. Nah, dalam kondisi seperti ini, biarlah pendiri yang memberi SK kepada SCOC. Setuju nggak kita? Setuju. Sebentar Pak, ini sebetulnya kita ini berorganisasi loh. Karena di anggaran dasar anggaran rumah tangga itu tidak ada lagi kewenangan pendiri. Jadi takutnya rawan ke depan, nggak, sebentar dulu. Rawan ke depan kalau memang ada pihak-pihak. Tolong bilang ke yang disahkan Johnson Pidoli juga dengan ketum itu tidak bisa lagi. Artinya begini Pak ya, jadi tidak mungkin lagi artinya di situ kita buat SK sekarang, terus Bapak bawa lagi nih keluar, ya kan? Harus kita carilah lagi nanti Pak Ketum.
kurang tepat, karena kita juga udah menghormati, menghargai beliau selaku ketua umum, ya, dan kita undang lewat surat sudah juga, ya kan begitu. Jadi artinya kita buatkan sekarang SK ditandatangani oleh ya pengurus yang lama, Pak Sekum juga, Pak Nixon juga selaku wakil ketua umum, Pak Dewan Pendiri juga, dan mungkin orang tua kita yang ada juga di sini, ya Pak Sabar Malau, ya, dan juga di sini Bu Aida, dan juga Pak Banjir, ya, Pak Surya, kan bisa kita buat di sini. Iya, setuju. Ya, kurasa artinya jangan sampai ibaratnya ada apa-apa nanti, kurasa nanti kasihan juga sama Pak Asrul Lubis, dia sendiri yang mengapa itu, gitu loh, jangan diberatkan, jangan, dan jangan bawa Bapak. Ya, kalau kayak gini gaya rapat, saya anggap gaya rapat comberan, maaf ya, saya minta maaf. Karena kita tidak komit dengan prinsip awal kita duduk di sini rekonsiliasi. Artinya rekonsiliasi dan penggabungan adalah kita sama-sama sepakat. Pengurus yang bermasalah terlampau banyak cerita di sini. Ini masalah ini terjadi gara-gara Bapak. Betul. Sorry Pak. Jangan seolah-olah lempar batu merasa benar di sini. Calling down, saya minta calling down. Itu yang betul. Tapi jangan bikin panas dong. Iya. Malah Bapak berupaya begini, Pak, saya sudah capek 1 bulan penuh saya. Bapak masih enak tidur sampai pagi. Saya jam 5 pagi masih di Nagoya. Mikirin anggota saya diancam. Gak usah banyak cerita lah. OC yang lama dan yang baru, mungkin ini saya tawarkan ya, bisa berembuk. Berembuk dulu, atau sudah ada, karena ini kan sudah kita usulkan jauh sebelumnya ya. Jauh sebelumnya sudah kita usulkan. Mungkin sudah ada draft. Belum. Saya kan tadi usulkan supaya yang baru dan yang lama berkolaborasi. Nah, sekarang saya harus kasih kesempatan dulu ke Pak Surya mungkin pertama. Pak Niko. Setuju kan? Nanti satu-satu. Soal kolaborasi dan SCOC, saya pikir kalau saya berpendapat begini, tidak ada lagi istilah OC lama sama OC baru. Yang ada itu adalah pembentukan dari yang sudah kita sepakati. OC perubahan. Iya, jadi nggak perlu lagi kita Ada lama ada baru. ada lama ada baru gitu. Pilih lagi sekarang. Tapi ini Orangnya yang di depan. Iya, itu orangnya. Jadi supaya kita tidak lagi mempersoalkan, padahal kami juga lama-lama juga ini Bang. Karena kami juga masuk yang lama, di baru juga iya kan gitu. Jadi tidak ada persoalan sebetulnya. Jadi tapi dengan demikian saya ingin mengatakan begini, karena ini mau dibuat yang SK rekonsiliasi tadi itu atau kolaborasi tadi itu, maka saya pikir alangkah bijaknya kalau misalnya bapak-bapak yang ada di depan, Ibu sama Bang Asron, ya kalau boleh saya menyarankan, kalau saya menyarankan lebih bagus ya sama sekali yang lama ataupun yang baru tidak usah aja lagi, carilah yang mungkin kan sini banyak ini yang biar lebih inilah, biar nggak ada lagi Regenerasi lah. tidak ada lagi, nanti dianggap juga kita ini seakan-akan kita memperebutkan SCOC. Padahal kita nggak ada bermaksud seperti itu. Baik. Hidup langsung. Ya. Terima kasih Pak Surya. Pak Nixon. Kalau kita mau fair, nantinya ketua SC tidak boleh mencalonkan jadi ketua umum dan ketua OC. Itu syarat dari saya Pak. Siap. Ya, langsung jalan. Orang-orang yang ada di sini aja kita sepakati, siapapun boleh. Ya kita beri usul dan langsung berkoordinasi. Tapi mungkin ada baiknya sebelum SK itu dikeluarkan, baru nanti dibentuk SC baru ini gitu. Karena kan belum tahu kita nih siapa yang akan mengeluarkan tim rekonsiliasi ini. Jadi saya pikir setelah dikeluarkan dulu SK itu, baru kita bekerja mungkin, tapi dikasih deadline waktu lah mungkin 2 atau 3 hari seperti itu. Mungkin 1 hari atau 2 hari. Seperti itu usul saya konkret, biar jangan berlarut-larut. Saya kembalikan sama pimpinan sidang. Baik. Sekarang kita tadi sudah dengar pendapat
dari Pak Surya Makmur dan Pak Nixon dipilih aja yang baru. Ya. Jadi rapat ini memutuskan OC ketua adalah Ibu Nana Saragi. Setuju. Sekretaris Budi Hartono Harahap. Steering Komite ketua adalah James Sibuya. Boleh dikoreksi. Saya pancing tadi. Bukan James, James ya. Sekretaris Arthur Utapea. Poin kedua sudah selesai. Sekarang kita masuk ke poin ketiga, penetapan pelaksanaan Mubes keempat. Bahwa Mubes keempat Kapsu adalah hari Sabtu tanggal 21 Mei tahun 2022.